Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan yang sudah hadir berkenan di tempat ini di aplikasi Zoom selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan yang pertama bahwa mohon untuk kameranya untuk diaktifkan sebelum acara kita mulai. Sekali lagi, Bapak Ibu, mohon kameranya di-on-kan, diaktifkan sebelum acara kita mulai. Dimohon bisa yang kedua, untuk bisa mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai nanti berakhirnya acara ini. Insya Allah nanti akan di-set absensi, Bapak Ibu wali murid bisa mengisi absensi yang sudah kita sediakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana telah kita ketahui semua bahwa sampai detik ini pandemi COVID-19 belum berakhir, namun tidak mengurangi semangat kita bersama, terutama Bapak Ibu guru, para murid, siswa dan siswi, dan insya Allah berserta dengan Bapak Ibu orang tua di rumah, tetap semangat untuk belajar. Oleh karena itu, meskipun situasi masih pandemi, bismillah kita berusaha untuk tetap memberikan pendidikan kepada putra-putri kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, SMP Barunawati Surabaya akan menyampaikan sosialisasi program sekolah. Mudah-mudahan dengan program yang kondisinya seperti ini, yang akan kita canangkan bersama, bisa menjadikan anak-anak kita, putra-putri kita menjadi anak yang solihah, sukses di dunia dan akhirat, insya Allah seperti itu. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, baiklah tidak berlama-lama, mari kita saksikan bersama-sama, mari kita ikuti bersama-sama kegiatan sosialisasi program sekolah SMP Barunawati Surabaya. Dalam hal ini, kegiatan ini akan dipandu oleh Master of Ceremony, MC, yakni Ahmad Johansah. Kepada Johan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala SMP Barunawati Surabaya, yang kami hormati Wakasek Kesiswaan dan Wakasek Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa serta teman-teman dan adikku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat menghadiri sosialisasi program sekolah yang diadakan SMP Barunawati Surabaya. Hadirin dan undangan yang berbahagia, kami berharap acara ini dapat menambah ilmu kita dan menambah rasa persaudaraan dan persatuan di antara siswa-siswi di lingkungan pendidikan SMP Barunawati. Hadirin dan undangan yang berbahagia, dengan tujuan yang mulia tersebut, marilah acara ini kita awali dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita lanjutkan, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan
Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Kepala SMP Barunawati Surabaya. Yang keempat, hafalan surat pendek. Yang kelima, sosialisasi program sekolah. Dan yang keenam, penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad Sajid dari kelas 8A dan terjemahnya yaitu Syaihila dari kelas 7B. Kepada yang bertugas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا وسارا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi-sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang zalim. Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Barunawati Surabaya kepada Ibu Marina Kurniasari, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Barunawati Biru Surabaya. Yang saya hormati Ibu Direktur Pendidikan dan Pengajaran Yayasan Barunawati Biru Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Barunawati Surabaya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa SMP Barunawati Surabaya yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan inayahnya juga, hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Zoom meeting pada pagi hari ini. Dalam rangka mengikuti sosialisasi program sekolah tentang pembinaan karakter siswa, yaitu pembiasaan sholat tahajud dengan tema 40 hari mengejar tahajud yang dilaksanakan oleh keluarga besar SMP Barunawati Surabaya yang sama-sama kita banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena di sela-sela kesibukan kita masing-masing, kita masih dapat meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami, guna untuk meningkatkan kualitas diri dalam mendidik anak-anak kita, khususnya dalam upaya membangun kualitas umat yang lebih baik lagi. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka perlu kiranya kita ikuti sosialisasi hari ini oleh tiap keluarga agar dapat mendampingi dan mengantarkan anak-anak kita semua menjadi generasi yang sukses dunia dan akhirat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, khususnya Yayasan Barunawati Biru Surabaya, panitia dan seluruh pendukung acara ini, Bapak Ibu wali kelas, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, saudara yang berbahagia, perlu diketahui bahwa pada saat ini Sekolah Barunawati sudah membuka PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua dalam melakukan kiprah yang sangat mulia ini. Dan semoga aktivitas ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu hafalan surat Al-A'la yang dibacakan oleh Alia Olita dari kelas 9A. Kepada yang bertugas dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atid dzikra
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi program sekolah, kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan umurnya panjang dan barokah, rezekinya banyak dan barokah. Yang tidak jawab salam, muga-muga anake wakeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jawab kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Direktur Pendidikan dan Pengajaran Yayasan Barunawati Biru Surabaya, yang kami hormati Kepala SMP Barunawati Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Pegawai Yayasan Barunawati Biru Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, serta anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak sehingga bisa menghadiri Zoom meeting dalam rangka sosialisasi program sekolah. Salah satunya adalah pendidikan karakter buat anak-anak. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak sekalian yang saya banggakan, perlu diketahui bahwasanya hari ini adalah sosialisasi salah satu program sekolah. Paling tidak ketika kita sosialisasikan hari ini dan selanjutnya harus kita lakukan, yakni program yang akan kita laksanakan adalah 40 hari melaksanakan sholat tahajud atau mengejar tahajud. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya kalau dulu panjenengan semuanya menyekolahkan putra-putri panjenengan di Barunawati itu pingin menjadi anak soleh dan solehah. Karena kita yakin bahwa anak-anak yang kita miliki adalah investasi buat kita. Sekali lagi, anak yang kita miliki adalah investasi buat kita. Kalau tadi panjenengan ketika saya doakan mudah-mudahan anaknya banyak, itu takut. Sebenarnya enggak ada alasan Bapak Ibu, kenapa anaknya banyak kok takut. Sebenarnya enggak, semakin banyak anak kita, semakin besar investasi kita. Ini. Sekali lagi, semakin banyak anak kita, semakin besar investasi kita. Ya tentunya ketika kita mendidik anak kita juga perlu biaya Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, kalau semuanya kita pasrahkan kepada Allah, kita iringin dengan usaha yang keras, pasti akan dikucurkan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sekarang ini kita belum bisa melihat, belum bisa merasakan apakah manfaat anak-anak buat kita. Paling banter ketika kita pulang kerja, lihat anak kita sehat, lihat anak kita seger semua, hilanglah capeknya.
Tapi nanti ketika kita sudah di alam sono, alam apa kira-kira ya? Iya, alam barzah, baru akan kita rasakan betul-betul. Kita rasakan betul-betul. Betapa tidak ketika kita memiliki anak sebagai investasi, mereka mau mendoakan kita. Luar biasa, segede apapun dosa kita Bapak Ibu, sebesar apapun dosa kita, tumpuk-tumpuk sampai langit, kalau setiap hari didoakan oleh anak-anak kita, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalau anak kita banyak, ya alhamdulillah, berarti kita punya investasi yang besar. Alangkah sedihnya Bapak Ibu kalau kita punya anak banyak, tapi tidak ada yang mau mendoakan. Kalau panjenengan dulu punya anak banyak, kemudian merawatnya, kemudian menghidupinya dan lain sebagainya, kita punya satu harapan, mudah-mudahan anak-anak kita itu hidup semua. Beda loh Pak, merawat anak dengan merawat orang tua itu beda. Kalau merawat anak itu yang ditunggu hidupnya. Tapi kalau merawat orang tua, sing ditunggu nopone ya Bapak Ibu, hidupnya apa matinya. Nah ini kadang anak 10 itu engkel-engkelan Bapak Ibu. Engkel-engkelan. Karena apa? Tidak ingin merawat orang tuanya. Beda dengan anak yang soleh tadi yang kita kenalkan dengan agama, kita bekali dengan ilmu pengetahuan agama yang baik, saya yakin mereka akan berebut untuk merawat panjenengan. Lah ini salah satu investasi. Jangan sampai Bapak Ibu mendidik anak kita itu dengan cara yang salah. Kita kenalkan dengan agama. Walaupun memang terasa berat, apalagi pada saat ini Bapak Ibu, pengaruhnya datang dari berbagai sumber. Nah, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa ada 3 cara mendidik anak. Kita bedakan dengan usianya. Usia 0 sampai 7 tahun, anak kita didik seperti raja. Seperti raja, apapun kita turuti. Oh iya le, bagus, luar biasa. Oh ini apa? Oh ini A, ini B. Seperti raja. Kalau sudah berkembang lagi usia 7 sampai 15 tahun, anak kita usahakan kita didik seperti tawanan. Seperti tawanan. Apapun harus kita orientasi kepada tujuan. Namanya anak Bapak usia SD, SMP, itu kan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungan baik, insya Allah anak itu akan baik. Kalau lingkungannya jelek pun anak itu akan berkembang dengan jelek. Contoh Bapak Ibu, anak usia TK, rumahnya di dekat masjid, tiap hari dengar adzan. Walaupun panjenengan mboten nate ngajari putra panjenengan, saya yakin kalau adzan dia bisa mengumandangkan. Pasti bisa. Karena apa? Setiap hari dengar adzan. Setiap hari telinganya mendengarkan adzan, Allahu Akbar, sudah masuk ke telinga. Nggak usah ngajari, mereka sudah tahu, sudah hafal. Karena lingkungannya bagus. Coba kita bayangkan kalau anak kita itu rumahnya dekat dengan penjual kaset. Tiap hari apa yang didengarkan Bapak Ibu? Lagu-lagu. Sing setel biasanya kan kalau orang Jawa Bapak Ibu senengane lagu Jawa campur sari. Manu cucak rawa dawa buntute. Itu anak kecil, Mbak, anak kecil sering mendengarkan itu, saya yakin. Wes enggak usah diajari, mereka pasti akan bisa menyanyi lagu cucak rawa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lagi mumpung anak kita di usia seperti ini, usia 10 sampai 15 tahun di SMP ini, mari kita ajari anak kita seperti tawanan. Kita kenalkan, kita
ekstra untuk mengawasi ya. Jangan kalah dengan peliharaan kita Bapak Ibu. Kalau dulu ketika bapak saya punya peliharaan itu, mungkin di sini juga sama ya. Jam 4:30 kok ayamnya keluar. Itu pasti dicari. Cari digolei. Tapi Bapak Ibu sekarang ini ketika anaknya jam 4:30 atau jam 5:30 belum pulang, kira-kira dicari enggak? Enggak, wis karepmu bal-balan, padahal mendekati maghrib. Nah, pada usia-usia SMP seperti ini perlu bimbingan. Tetap kita cari, kita arahkan. Agar kita tidak salah dalam mendidik anak kita dan tidak bisa menjadi harapan ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Saya yakin anak-anak Barnawati semuanya soleh-soleha Bapak Ibu. Sekali lagi, SMP Barnawati anak-anaknya soleh-soleha, kecuali yang tidak. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian periode yang ketiga mendidik anak adalah usia 15 sampai 20 atau 25 tahun adalah seperti sahabat. Jadi kita harus menjadi tempat curhat anak-anak kita daripada mereka nyari curhatan ke tempat lain. Bapak Ibu, sekali lagi program sekolah ini adalah mengejar sholat tahajud. Tidak aja 40 hari. Tidak hanya 40 hari, tapi diusahakan itu diistiqomahkan buat kita. Jadi istiqomah. Kenapa harus sholat tahajud? Karena sholat tahajud luar biasa manfaatnya buat anak-anak kita. Saya membaca sebuah firman Allah dalam surat Al-Isra atau surat yang ke-17 ayat 79. Tadi juga dibaca oleh anak kita, Ananda Muhammad Sajid dari kelas 8A. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini adalah salah satu dalil pelaksanaan sholat tahajud. Dan pada sebagian malam hari bersembayanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi kalau orang biasa seperti kita ini Bapak Ibu melakukan sholat tahajud, maka insya Allah tempat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adakah keistimewaan lain? Ada. Sekarang kita lihat beberapa keistimewaan dari sholat tahajud. Yang pertama, kenapa harus rutin atau istiqomah bertahajud? Yang pertama adalah diberikan tempat yang terpuji. Sekali lagi, seperti dalam surat Al-Isra tadi, bahwasanya orang yang gemar sholat tahajud akan diberikan tempat yang terpuji. Tempat terpuji bisa jadi ketika kita di dunia berbahagia. Kemudian ketika kita di akhirat masuk surga, itu tujuan kita. Apalagi makom kita di tempat terpuji ini, anak kita semua mau mendoakan kita. Niscaya kita akan bahagia dunia dan akhirat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, fasilitas yang diberikan Allah ketika kita istiqomah sholat tahajud akan dimudahkan segala urusan. Ya, sekali lagi akan dimudahkan segala urusan kita. Bapak Ibu, siapa sih yang bisa lepas dari problem? Siapa sih yang bisa terhindar dari segala permasalahan? Mulai dari anak-anak ketika lahir pun itu ada masalah Bapak Ibu. Sampai nanti panjenengan diujur ngalor masuk ke lubang landa. Lubang landa itu ya, kuburan. Kemudian di dalamnya ada lubang kecil lagi. Cempuri ya namanya itu kalau orang Jawa. Itu masalah buat kita. Jadi selalu permasalahan. Makanya ada yang mengatakan bahwa life is problem. Hidup adalah masalah. Tapi jangan khawatir, ketika kita rutin takwa kepada Allah, kemudian melaksanakan sholat tahajud kepada Allah, maka segala kesulitan hidup akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang saya hormati, anak sekalian yang saya banggakan. Kemudian yang ketiga, ada diberikan jalan keluar dari problem sama. Jadi setiap urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah akan bantu setiap kesulitan. Ini 4 kali diulang-ulang. Dimudahkan urusan. Bahkan Allah akan membantu apa yang menjadi kesulitan kita. Kalau kita bisa melaksanakan secara istiqomah tentang tahajud ini. Bapak Ibu, itu adalah kemudahan untuk melaksanakan sholat tahajud yang saya ambil dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai dengan ayat 81. Itu ada semua. Kemudian saya ambil juga dari hadis yang termuat dalam kitab Durratun Nasihin. Orang yang biasa sholat tahajud itu akan diberikan beberapa kemudahan, baik kemudahan yang ada di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah terhindar dari bencana. Bapak Ibu, kalau kita mendengar dari berita-berita di radio, kita lihat di layar kaca, hari ini seolah negeri kita tidak lepas dari bencana. Virus corona belum selesai. Sudah sekitar 1 tahun. Sudah sekitar 1 tahun kita dihantui, diburu sama yang namanya virus corona. Kemudian ada lagi bencana Allah datang di tengah-tengah kita. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kemudian belum kering air mata kita, sudah muncul lagi bencana banjir di Kalimantan, di Jakarta, di Jombang. Belum selesai itu terjadi, tiba-tiba ada gempa bumi yang menggoncang, yang tidak sedikit menimbulkan korban jiwa. Boleh jadi ini adalah ujian. Boleh jadi ini adalah teguran. Boleh jadi ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau ini merupakan ujian dari Allah, maka apabila kita selesai bencana ini, kemudian kita bisa menghadapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, tetap mendekatkan diri kepada Allah, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak ujian. Anak-anakku kelas 7 yang mau kelas 8, mau naik ke kelas 8, harus ada UKK dulu. Ujian kenaikan kelas. Baru kalau lulus dalam ujian dia akan naik kelas yang lebih tinggi. Jadi tidak otomatis naik, tidak harus ada ujian. Kalau ini merupakan ujian. Andai kata bencana ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini sedang berbuat salah. Kita tidak sesuai dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melenceng jauh dari apa yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita belum beres. Puasa kita belum beres. Anak-anak kita belum kita ajarkan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sesuai dengan ajaran Islam. Boleh jadi itu. Maka kita ditegur. Atau kita sedang berbuat dosa. Kita berbuat maksiat kepada Allah. Kita lupa, maka ditegurlah dengan bencana ini. Kemudian yang ketiga ini kita berlindung dari ini. Yang ketiga adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung. Masih ingat panjenengan ketika ceritanya Nabi Nuh alaihissalam, ketika kaumnya ditimpa dengan banjir, itu bukan ujian, bukan teguran, tapi itu adab untuk melenyapkan umat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, mudah-mudahan bencana yang berada di Indonesia ini tepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk virus corona, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki virus corona yang ada di dunia ini. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan sholat tahajud.
Mudah-mudahan dengan baru Nawati bertahajud ini, di lingkungan kita tercipta keadaan yang nyaman, yang aman, damai, sejahtera, sehingga kalian bisa masuk seperti biasa, seperti yang kita inginkan pada sekarang ini. Allahumma amin. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya banggakan, kemudian yang keenam adalah terlihat wajahnya cahaya ketaatan. Jadi orang yang biasa sholat tahajud ini wajahnya enak dipandang, nggak kusut, nggak lungset. Tapi senanglah kita melihat orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat tahajud. Bapak Ibu, siapa sih yang ingin melihat anak-anaknya terlihat ceria, enak dipandang ketika panjenengan pulang dari kerja itu nggak langsung marah-marah, tapi ketika melihat anak kita dalam keadaan yang cerah, yang enak dipandang. Saya yakin segala apa yang kita lakukan akan hilang, termasuk capek-capek kita akan hilang ketika melihat anak-anak kita yang ceria, wajahnya bersinar mengeluarkan cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang ketujuh, dicintai semua hamba Allah ini. Jadi orang yang bertahajud ini akan dicintai oleh sesamanya, akan disenangi oleh teman-temannya, oleh bapak ibu gurunya, oleh tetangganya. Karena dari aura mereka melaksanakan tahajud inilah yang menarik kasih sayang seseorang kepada kita. Laksanakan salat tahajud. Kemudian yang kedelapan, lisannya berbicara dengan penuh hikmah. Lisannya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakitkan telinga orang yang mendengarkan. Ini Bapak Ibu, mungkin saya terenyuh ya ketika ada anak-anak itu biasa mesuh. Mesuhnya apa Pak? Macam-macam. Ada yang COK. Ini takut Bapak Ibu kalau anak kita sudah punya refleks atau kebiasaan mengucapkan itu, saya takut. Kan kalau saya lihat itu, ya ada ya anak ditowel dari belakang, kaget. Apa ucapan yang keluar? COK. Itu sering saya dengar itu. Mungkin putra putri panjenengan tidak ada yang mengeluarkan kata-kata itu. Kesandung Bapak Ibu, bukannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi enggak kesandung, ceduk COK. Seolah-olah COK ini menjadi santapan sehari-hari. Saya takut Bapak Ibu, kalau putra putri panjenengan seperti itu, ketika nanti datang malaikat Israel mendekat, kan datangnya mengagetkan itu. Maka ketika datang mau mencabut nyawa, oleh COK, malaikat dipisui, hebat tiga anak ini. Maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi, kalau ingin kita, anak-anak kita mengeluarkan pembicaraan yakimah yang baik, maka harus kita mau mendoakan melalui sholat tahajud. Bapak Ibu, selanjutnya adalah Allah akan menanugerahkan sebagai orang alim. Nah ini, orang yang pandai, orang ngerti Bapak Ibu, yang alim itu. Pandai perlu, tapi jauh lebih perlu adalah orang-orang yang ngerti, orang-orang yang alim. Tidak ada menjadi ilmu saja, tapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang alim. Bapak Ibu, yang ke-10, bangkit. Nah ini 10 sampai 13 nanti adalah akan diberikan ketika mereka sudah di alam akhirat, termasuk alam kubur. 10, bangkit dari kubur dalam keadaan putih bersih. Jadi salah satu tanda atau ciri umat Muhammad itu adalah ketika bangkit dari alam kubur atau yaumul ba'ats, mereka akan memiliki wajah, badan, dan lain sebagainya dalam keadaan putih bersih, menandakan umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi anggota yang biasa digunakan untuk berwudu, mereka akan mengeluarkan sinar. Nah, ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita nanti pengen bangkit dari kubur dalam keadaan yang putih bersih, mari kita laksanakan sholat tahajud. 11, diringankan hisabnya. Hitungan amalnya tidak berbelit-belit, cepat.
karena kebiasaan tahajud. Kemudian yang ke-12 Bapak Ibu, melintasi sirat secepat kilat. Jadi nanti kita akan melewati sebuah jembatan yang kecilnya luar biasa yang disebut dengan sirat. Sirat. Kita barangkali kita nggak perlu lari, nggak perlu jalan biasa, tapi secepat kilat, sekedipan mata sudah nyampe, sudah selesai kewajiban itu. Kalau kita biasa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang terakhir, manfaat sholat tahajud, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Nah Bapak Ibu, kalau kita menerima catatan amal dengan tangan kanan, insya Allah ini tanda kita akan dimasukkan surga dari Allah. Kita akan sedih kalau nanti kita menerima catatan amal kita itu dengan tangan kiri atau dengan cara membelakangi. Insya Allah dia akan merasakan neraka terlebih dahulu. Nah kalau kita ingin menerima catatan amal kita Bapak Ibu dengan tangan kanan, mari kita bertahajud, kita sholat. Kita yang tahu bahwasanya di dalam diri kita ini sebelah kanan ada malaikat raqib, sebelah kiri ada malaikat hati. Mereka akan berdua ini mencatat segala tingkah laku yang kita lakukan. Amal baik akan dicatat, amal baik dicatat, amal jelek dicatat. Nanti akan dijadikan rapot, dan apabila rapot itu kita terima dengan tangan kanan, insya Allah kita akan masuk surga. Saya yakin di Batnawati ini anak-anaknya baik-baik. Ketika sholat duha Bapak Ibu, saya kangen dengan sholat duha dengan anak-anak. Saya kangen dengan ngajinya anak-anak di sekolah ketika sebelum pelajaran dimulai. Saya kangen jamaah dengan anak-anak ketika sholat duhur, sholat Jumat. Karena mereka semuanya khusyuk melakukan itu. Saya yakin akan dicatat oleh malaikat raqib, dan catatan amal mereka baik, dan insya Allah akan diterima dengan tangan kanan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah beberapa manfaat dari sholat tahajud. Nah sekarang jadi pertanyaan, kenapa kita melakukan ini, atau istilahnya apa ya, uji coba. Barangkali kalau yang sudah biasa alhamdulillah terus kita lakukan, tapi apabila ada yang belum, kita ada uji coba. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu panjangan kalau malam nggih sholat duha nggih, sholat tahajud nggih, dengan kalau malam hari juga bangun. Oke, alhamdulillah. Kalau iya Pak, kalau saya malam sekitar jam 3 itu Pak, saya mesti bangun Pak. Terus apa yang dilakukan Bapak Ibu? Kencing tok Pak, setelah itu tidur lagi. Nggih Bapak Ibu? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bagaimana supaya kita bisa bangun sesuai dengan keinginan kita? Yang pertama kita riset Pak. Kita riset mindset kita. Kadang kalau kita ingin besok saya bangun subuh, itu pertama kita ucapkan, kita niat, saya harus bangun subuh. Lah kenapa kok subuh? Sebelum subuh aja di sini di otak ditanamkan, saya besok harus bangun jam 3. Kan sama-sama ngomongnya, sama-sama niatnya. Jangan subuh, jam 3 sehingga bisa melaksanakan sholat tahajud. Itu yang pertama caranya Bapak Ibu. Yang kedua, panjenengan semua punya HP. HP adalah napas hidup panjenengan semua. Kalau nggak ada HP, wah, anak-anak kebingungan semua, kayak nggak hidup aja anak-anak ini. Di situ ada alarm, kita setel alarm. Berapa alarm? Pernah saya tanya, Nak, kamu punya HP? Punya. Kalau di rumah pakai alarm nggak? Pakai Pak. Jam berapa alarmnya di setel? Jam 3 Pak. Terus ketika alarm bunyi, nggak denger Pak. Kayaknya nggak dengar. Tapi ada lagi, saya dengar Pak, tapi setelah saya mendengar 2 kali bunyi, langsung saya matikan dan saya tarik selimut lagi. Oke, tenggale. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita mendengar ya udah bangun. Kemudian yang ketiga caranya Bapak Ibu, ketika panjenengan pengen bangun jam 3 itu sebelum tidur panjenengan minum yang banyak. Kalau perlu saya kenyang. Nanti sekitar jam 3 atau setengah 4 panjenengan pasti gelibak-gelibok bangun-bangun. Kenapa Pak? Pengen pipis.
Kalau nggak pipis, ngompol. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini, kenapa 40 hari? Kalau kita melakukan sesuatu dengan berulang-ulang, maka 40 hari ini akan menjadi habit atau menjadi kebiasaan. Hanya di kebiasaan. Kalau biasa bangun jam 3, saya yakin jika nanti sudah kita lakukan selama 40 hari ini, pasti panjenengan akan bangun secara otomatis. Dengan catatan tidurnya harus normal nih Bapak Ibu. Harus normal. Lebih baik lagi kalau panjenengan tidurnya itu awal waktu, setelah sholat isya, ketika jam 8, setengah 9, panjenengan tidur. Insya Allah pagi panjenengan mboten iso tidur. Rata-rata kan enggak ya anak-anak sekalian. Anak-anakku yang saya tanya, "Kau tidur jam berapa?" Saya biasa tidur jam 11 Pak. Saya tidur jam 12 Pak. Bahkan saya nggak pernah tidur Pak. Kenapa? Kerja di kafe Pak, di warkop. Ada sehingga ketika subuh dia bangun ya sudah bablas Pak. Nih Bapak Ibu guru semua ini juga sudah membiasakan sholat tahajud anak-anak. Jadi tidak hanya kalian, tidak ada Bapak Ibu di rumah yang kita minta. Demi anak-anak kita, kesuksesan anak kita, diri kita, ketika selesai tahajud kita doakan semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang sukses meraih kehidupan dunia dan akhirat, seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi Ibu Marina. Harapannya semuanya menjadi generasi yang mulia, generasi yang baik, sukses dalam hidup dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kenapa harus 40 hari? Bagi anak-anak sekalian yang mampu melaksanakan sholat tahajud tidak pernah putus, maka akan mendapatkan reward dari sekolah. Halo, dengar suara Pak Sarbani anak-anak? Dengar suara Pak Sarbani? Dengar Pak. Dengar, Pak. Alhamdulillah dengar Pak. Oke. Dengar Pak. Jadi kalau kalian mampu melaksanakan sholat tahajud ini selama 40 hari berturut-turut akan mendapatkan reward dari sekolah. Apa Pak rewardnya? Laksanakan dulu, nanti baru tahu. Lah belum sudah rewardnya apa Pak? Alah, misalnya Pak. Lah, ini kan tidak menjadi tujuan pokok Bapak Ibu. Tidak menjadi tujuan pokok kita, tapi tujuan pokok kita adalah mensukseskan anak-anak kita kelas 7, 8, dan 9 sehingga mereka menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat, masuk surga semua. Allahumma amin. Jadi saya titip anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah di meeting Zoom ini, kalau panjenengan nanti masuk surga, ingat saya nggih Bapak Ibu. Kalau saya kebetulan nggak masuk surga, mampir dulu ke neraka, tolong dikerek sayang ya Pak Ibu. Kalau perlu kita nanti akan bikin grup di surga Pak, grup SMP Barnawati. Nanti ketua sukunya Bu Marina selaku kepala sekolah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada tantangan buat kalian yang tadi itu. Tantangan, bagaimana cara tantangan itu Pak? Yaitu tadi, kalian harus selesai sholat tahajud, kalian harus foto. Ini sebagai permainan kita atau teknik penilaian kita yang dapat 40 hari tadi. 40 hari tadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang 40 hari mampu melaksanakan sholat tahajud semuanya, misalnya 305 ya jumlahnya murid kita, 304 atau 305, maka akan mendapatkan hadiah semuanya. Ben, Bu Marina, saya yakin Bu Marina nggak bingung, kita kasih reward semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau semuanya nanti sholat tahajud 40 hari berturut-turut tanpa bolong akan mendapatkan reward. Kalau 304 anak melakukan, semuanya mendapatkan reward. Sudah disiapkan dari sekolah. Caranya itu, ketika habis sholat tahajud, kalian selfie dengan Bapak Ibu, boleh
dengan saudara boleh, klik, kemudian dikirimkan ke wali kelas. Nah nanti sama wali kelas akan dibentuk setiap kelas 5 kelompok. Setiap kelas dibentuk 5 kelompok. Maka satu nanti yang akan menjadi koordinator. Nah, koordinator ini yang akan membangunkan kalian. Juga setor nama ke koordinator, kemudian koordinator menyerahkan ke Bapak Ibu wali kelas. Nah, paham Bapak Ibu? Paham nggih? Paham. Mungkin itu saja karena keterbatasan waktu kita. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan panjenengan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sholat 5 waktu kita baik. Sholat yang lain baik dan juga sholat tahajud ini yang kita kejar juga mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan sedikit ini, mudah-mudahan berguna dan dibarengi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sarbani SAG diucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sosialisasi program sekolah pada hari ini telah berjalan dengan lancar dan semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan semoga membawa keberkahan hidup kita. Untuk itu, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Johan yang sudah selesai menyampaikan tugasnya sebagai Master of Ceremony. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Sarbani SAG. Insya Allah Bapak Ibu sudah bisa memahami semuanya. Selanjutnya kita minta sinergi semuanya. Sinergi Bapak Ibu guru di sekolah, sinergi putra-putrinya, begitu juga dengan sinergi Bapak Ibu orang tua di rumah. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarbani bahwa nanti akan dibagi kelompok melalui wali kelasnya masing-masing. Dan selanjutnya nanti akan ada laporan dengan sistem foto, di-share, di link. Nanti sistemnya akan diberikan oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Selanjutnya, Ibu dan Bapak di rumah, mohon dibantu. Mohon diberikan ruang yang lebih agar putra-putrinya bisa melaksanakan sholat tahajud selama 40 hari. Insya Allah bisa istiqomah rutin 40 hari setelahnya bisa tetap berjalan. Jadi Bapak Ibu mungkin mulai dari sekarang sudah mulai diatur. Biasanya yang tidurnya terlalu malam begadang bisa diatur. Tadi sudah disampaikan Pak Sarbani, tidurnya setelah sholat isya sudah melaksanakan tidur sehingga malam bisa dia mulai. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa bersama-sama istiqomah, Bapak Ibu guru di sekolah, di rumah, Bapak Ibu orang tua di rumah dan anak-anak bisa melaksanakan sholat tahajud. Target kita 40 hari bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu di rumah mengingatkan ada absensi yang akan di-share oleh tim. Silahkan Bapak Ibu di rumah klik absensi yang sudah disiapkan oleh panitia sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang ada di rumah partisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan
hidayah petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Tujuannya semuanya insya Allah, semua insan bahagia di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami keluarga besar SMP Barunawati mengucapkan selamat beribadah, beraktivitas. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.